Makanya Bapak Ibu, kenapa Utsman bin Affan itu enteng sekali berinfak itu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq mudah sekali menginfakkan seluruh hartanya. Kenapa Umar bin Khattab mudah sekali menginfakkan setengah dari hartanya. Kenapa? Karena kualitas iman mereka itu, kualitas imannya itu, Masya Allah. Bahkan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, kalau diberikan ke penduduk Madinah itu lakafa, pasti berlebih imannya. Karena quality over quantity, kualitas di atas kuantitas, kualitas. Jadi kalau ingin sholat kita itu berkualitas, ingin khusyuk, yuk kita fahami apa yang imam baca. Ya minimal Al-Fatihahnya difahami betul apa itu arti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita minta tolong. Ini fungsi masjid pertama di zaman Rasulullah untuk ibadah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ta'lim ini ibadah juga kan? Wirid ini juga ibadah kan? Mana yang lebih ramai? Hadir di wirid atau hadir di takziah? Mana yang lebih ramai Bapak Ibu? Kenapa ramai di takziah? Kenapa Pak? Kenapa? Kematian. Bukan dek sagan. Bukan dek sagan. Kalau nak tiba kau sagan ditanya je orang tu nak tiba si A dah. Apa? Terkadang ya jujur je kan. Kenapa wirid seakan-akan dianaktirikan? Padahal ini taklim. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lainnya banyak melakukan duduk bersama Rasulullah. Duduknya ya ta'lim, ya wirid namanya kalau kita. Maka seharusnya kalau kita ingin mengembalikan fungsi masjid ini seperti fungsinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibadah-ibadah di masjid ini memang harus kita makmurkan. Harus kita makmurkan. Jangan sampai masjid kita ini sudah dibangun begitu indah, begitu cantik, begitu Masya Allah Subhanallah, tapi tidak dimakmurkan. Dosa enggak Pak? Dosa. Apa dosanya Ustaz? Bisa jadi bagian dari tanda-tanda mempercepat hari kiamat. Apa dalilnya? Ada hadisnya. Yatabahun nasa, manusia berlomba-lomba untuk membangga-banggakan masjidnya, tapi tidak memakmurkan. Nah ini bahayanya Bapak Ibu. Masjid dibangun megah-megah, berlomba-lomba berbangga-megah, dicantik, AC dan lain-lain, karpetnya, permadani dan lain-lain, tapi nggak dimakmurkan. Nah ini bagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Maka dengan adanya wirid ini Bapak Ibu, alhamdulillah makmur nih, udah makmur ini, udah dimakmurkan ini masjid. Alhamdulillah rutin kajiannya. Tadi pagi sajadah nggak Pak Imam? Tadi pagi. Hari ini Jumat ya. Kalau bisa sajadah Jumat depan. Surah As-Sajadah rakaat pertama. Rakaat keduanya Al-Insan. Ya, perlahan-lahan dulu. Kalau Bapak Ibunya nggak kuat perlahan-lahan, nanti baru full. Dimakmurkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Jumat subuhnya baca surah As-Sajadah rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Insan. Rakaat pertama nanti ada sujud tilawah. Sujud tilawah
bacaannya apa Bapak Ibu? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Semuanya harus tahu. Karena kami ketika di musola masjid komplek kami, hari Jumat kami mengimami surah As-Sajdah, masih ada yang belum tahu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya sudah tahu, alhamdulillah, tinggal dipraktekkan, ya enggak Bu? Tinggal dipraktekkan. Jumat subuh baca As-Sajdah, dimakmurkan masjid. Alhamdulillah, kita sudah memakmurkan masjid Darul Mukminin. Darul Mukminin, tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Sebagaimana kita bersama-sama di masjid ini, semoga nanti bersama-sama Allah kumpulkan kita di surga bersama Darul Mukminin, orang-orang yang mukmin. Fungsi pertama masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah. Fungsi yang kedua untuk ta'lim, untuk ta'lim. Maka harapannya Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi pengurus masjid adalah orang-orang yang faham bahwa masjid ini memiliki fungsi, bahwa masjid ini memiliki tujuan untuk apa ia didirikan, bahwa masjid ini nantinya adalah yang akan menjadi problem solver. Masjid menjadi tempat solusi dari berbagai permasalahan. Masjid menjadi tempat pengaduan-pengaduan orang-orang yang membutuhkan. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat 5 waktu, bukan hanya sebuah bangunan masjid yang dibuka ketika waktu sholat. Bahkan kalau bisa dari Masjid Darul Mukminin ini ada alumni-alumni yang akan menghafal Al-Quranul Karim. Ya Bapak Ibu ya, ini harapannya ini. Masjid Darul Mukminin memiliki alumni jamaah kompleknya, jamaah sekitar ini yang hafal Al-Quran. Gak mesti yang muda-muda, gak mesti yang kecil-kecil, yang tua-tua pun boleh ikut bergabung. Dan ini sudah berjalan di beberapa masjid. Contoh, Masjid Raya Al-Munawwarah Steba, sudah ada namanya tahfiz ziyadah. Pesertanya siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Hafal juz berapa? Hafal juz 30 dari surah An-Naba. Ini motivasi bagi kita ini. Jangan menjadi alasan ambola tua Ustaz, dah talak menghafal itu. Enggak. Dari Masjid Darul Mukminin ini muncul alumni-alumni yang menghafal hadis Arba'in Nawawi. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam hadis dhaif, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha min ummati arba'ina hadisan an dinihi ba'atsallahu ma'az zamratil fuqaha'i wasyuhada." Dalam hadis dhaif, Nabi bersabda, siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis urusan agamanya, dibangkitkan di hari kiamat bersama kelompok faqih, syuhada dan solehin. Nah, ini fungsi masjid Bapak Ibu. Jadi semoga tergerak nih Bapak Ibu, Bapak pengurus. Nanti akan ada kelompok-kelompok tahfiz di masjid ini. Siapa pesertanya? Oh ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsin dulu. Sambil tahsin, hafal Al-Quran, tahfil. Gak usah juz 1, juz 2, juz 3, juz 30 aja dulu. Diperbaiki bersama gurunya nanti. Udah cocok nih bacaannya, udah bagus bacaannya, lanjut surah An-Nazi'at. Udah lancar An-Nazi'at, lanjut surah Abasa. Lancar surah Abasa, lanjut surah At-Takwir, sampai nanti surah An-Nas. Kalau kita wafat, kita udah punya bekal. Bekalnya apa? Hafalan Al-Quran. Sekarang ajal enggak, yang tua aja duluan nih. Ya Pak ya, tua muda sekarang bisa aja duluan. Ya, apalagi yang kena ini virus-virus ini, mau muda mau tua bisa duluan. Mungkin kalau dulu sebelum ada virus, yang tua duluan ya Pak ya, yang tua duluan, yang muda belakangan. Sekarang enggak gitu konsepnya. Konsepnya sekarang kullu nafsin dha'iqatul
maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Gak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal suasana kondisi, seluruhnya bisa bertemu dengan ajalnya. Tergantung bagaimana ia selama ini hidup dalam kebiasaan apa. Kebiasaan solehkah atau kebalikannya, atau kebiasaan toleh, suka beribadahkah atau dia suka bermaksiat. Nah, ini dua fungsi peran masjid di zaman Rasulullah. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk taklim. Nah, ini harapan kita Bapak Ibu. Ini masjid bukan hanya sekedar masjid, tapi ini masjid adalah masjid yang melahirkan yang melahirkan para alumni tahfiz, hafal Al-Quran. Ini harapan kita nih. Yang kedua hafal hadis. Bahkan nanti kalau mau ya kita adakan juga itu kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Kita kaji itu hadisnya mulai dari hadis yang pertama sampai hadis ke-40. Kita kaji itu hadis. Agar apa? Agar kita hafal hadisnya, kita pun tahu maknanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kunci khusyuk dalam sholat itu adalah, kunci yang paling utama adalah kita faham bahasa Arab. Itu aja. Kita faham bahasa Arab, itu aja. Kalau kita faham bahasa Arab, kita tahu betul apa yang imam baca. Tadi ayat yang pertama kan, rakaat pertama tadi imam baca walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Agama yang Allah turunkan ke dunia ini Bapak Ibu hanya 3. Apa saja itu? Agama yang diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3. Yang pertama Islam, yang kedua bukan Kristen Ibu. Ya, Nasrani. Yang ketiga Yahudi. Hanya 3 ini, Pak. Hanya 3 ini agama samawi. Apa itu agama samawi yang Allah turunkan ke dunia ini? Hanya 3 saja. Islam, Nasrani, dan Yahudi. Hanya 3. Tapi innad dina indallahi al-Islam. Agama yang hanya Allah terima nanti dari kiamat hanyalah Islam. Nah, kalau kita faham betul apa yang imam baca, ketika imam baca walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wah, kita di belakang makmum kan dengar, wah, Yahudi Nasrani tidak akan redha kepada kita umat muslim sebelum kita ini mengikuti millatahum, langkah-langkah mereka.